semua, balik lagi di podcast Open House Fasilkom 2020. Yeay. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Vina dari angkatan 2020 Sistem Informasi. Dan hari ini nih gue bersama dua narasumber yang keren banget. Ada Kak Wilda dan Kak Faisal. Hai semua. Nah, pasti kalian anak-anak SMA nih bingung banget kan, mau masuk jurusan apa ya? Kira-kira apa yang cocok ya? Dan jurusan apa nih yang kira-kira paling menjanjikan buat diri kalian dan masa depan kalian? Nah, di sini aku bersama Kak Wilda dan Kak Faisal ini mau kita kayak ngobrol sharing lah ya Kak tentang experience Kak Wilda dan Kak Faisal. Boleh banget. Oke. Sebelumnya boleh Kak memperkenalkan diri? Oh ya, halo, nama aku Wilda Septiani, biasa dipanggil Wilda dari Ilmu Komputer 2015. Akhirnya, kenal dulu aja kali ya. Oke, kalau gue Faisal dari Sistem Informasi 2015. Oh, jadi Kak Wilda itu Ilkom, Kak Faisal tuh SI. Oh iya, oke. Boleh Kak mungkin coba juga Apa? untuk pekerjaannya Oh ya. ya, jadi sekarang aku kerja di salah satu startup ya, perusahaan IT di Traveloka sebagai quality engineer. Keren. Kalau Kak Faisal? Iya, kalau gue di salah satu IT juga, IT company, Tokopedia sebagai software engineer. Software engineer dan quality engineer. Iya. Nah Kak, mungkin kita di sini pada belum tahu ya, maksudnya untuk software engineer sendiri, quality engineer itu pekerjaannya seperti apa? Boleh tolong jelasin nggak Kak? Siapa dulu nih? Udah. Ya, jadi kalau misalnya quality engineer itu lebih ke software testing. Jadi kita tuh kayak namanya quality kan. Jadi seperti kayak quality assurance. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan suatu kualitas di dalam software. Jadi kayak intinya kita tuh gimana caranya menjaga kualitasnya itu dengan baik. Jadi biar user tuh nggak ngerasain hal-hal yang kayak error, bug gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya kita memakai sebuah aplikasi lalu kita ngasih feedback itu misalnya kurang ini kurang itu, mungkin Kak Wilda sendiri yang ngetes dari Iya, kualitas jadi itu. gitu. Oh kayak gitu. Oh. Kalau Kak Faisal? Iya, kalau gue jadi software engineer. Biasanya mostly itu software engineer tuh dibagi dua, ada back end, ada front end gitu. Belum pernah dengar. Jadi kalau misalnya front end itu tuh intinya sebenarnya dua-duanya sama, ngoding juga. Cuma kalau front end itu untuk menghasilkan UI tampilan depannya yang lu rasain selama ini gitu, yang lu lihat. Kalau back end itu yang bagian logic belakangnya. Nah, kalau gue bagian back end. Biasanya kalau misalnya itu software engineer yang bikin fiturnya, nah aku yang bagian ngetesnya. Oh, jadi software tuh yang membuat, terus kalau quality itu yang ngetesnya. Betul. Kalau misalnya dari front end atau back end itu kira-kira lebih rumit, harus lebih teliti yang mana sih Kak kalau untuk mengerjakannya? Sebenarnya dua-duanya sama-sama rumit, sama teliti. Nggak rumit sih sebenarnya, gampang banget, parah, gampang banget. Cuman masing-masing emang ada spesialitas masing-masing gitu ya, tergantung passion sih gitu. Kalau misalnya gue passionnya emang lebih ke back end yang logic gitu. Kebetulan. Terus sebelumnya Kak, sebelum kerja di pekerjaan yang sekarang, ada pengalaman apa Kak untuk seperti magang atau mungkin pernah kerja di kota yang sebelumnya? Oh, oke. Kasih tahu ya. Iya, jadi gue sama Wilda sebelumnya pernah sama-sama magang di tempat yang sama, kebetulan. gitu. Di Telkom. Kalau misalnya gue dan Wilda. Terus selain itu gue juga pernah di Advotix, itu adalah perusahaan startup baru sih, kayak gitu. Magang itu di semester berapa Kak ya? Pas yang kita bareng berdua itu benar-benar kayaknya semester 2 ke 3 ya? Iya deh. Oh Iya, benar, itu tuh baru banget Iya, dong. baru banget. Itu tuh bener. benar-benar pertama kali kita intern dan kayak kita tuh penasaran banget kan gimana caranya Iya. magang. Akhirnya ada yang nawarin, akhirnya udah kita daftar tuh. Tapi itu kayak intern kayak main-main aja sih, belum yang kayak benar-benar kita iya, bener-bener. responsible terus kayak ada impact besar gitu, enggak. Cuma kayak pertama kali intern itu sih. Itu Jadi juga untuk- cuma sebulan ya nggak sih? 2 bulan. Sambil kayak ngerawang lah kira-kira nanti Iya, kerja kayak bener gimana banget. gitu. Oh, jadi berarti emang bener deh Kak kalau jurusan Fasilkom nih internnya gak banyak jalan gak sih Kak? Atau justru kayak kita harus lebih agak berusaha keras gitu untuk bisa magang di suatu perusahaan gitu? Kalau menurut aku malah anak Fasilkom gampang banget sih kayaknya gitu. magang. Soalnya kayak dari kalau aku lihat-lihat ya, misalnya adik kelas, apalagi sekarang tuh kayak semester 2, semester 3 tuh udah pada magang di tempat-tempat perusahaan gede gitu sih. Itu menurut aku membuktikan bahwa kayak gampang gitu. Terus juga kayak dari tata cara apply juga mudah sih, kayak tinggal email terus misalnya
kalau misalnya cocok bakal dikasih tesnya gitu-gitu. Dan opportunity-nya juga banyak banget kan ya. Iya, banyak banget kayak info dari kakak tingkatnya atau dari kampusnya mungkin atau dari manapun tuh banyak banget gitu opportunity-nya. Dan juga pasti digaji biasanya. Oh, oke. Dan gaji lumayan ya. Iya. Tapi kan kalau kayak gitu tuh biasanya magangnya itu di pas saat libur atau kita sembari kayak part time gitu atau? Kalau aku emang pas libur sih, kebanyakan mostly pas libur sih. Oh, Pas libur yang 3 bulan itu loh, yang 3 bulan. Terus Either juga summer atau winter ya. iya, winter juga ada. Lagi tuh aku juga libur yang pas 3 bulan juga pernah, yang 2 bulan juga pernah, terus part time juga pernah. Tapi capek banget gak sih kalau kayak gitu? Coba gue ceritain pengalaman-pengalaman. Kalau aku dulu pernah magang di Bukalapak, habis sama Faisal terus aku magang di Bukalapak. Habis di Bukalapak aku juga pernah magang di Mapan Gojek. Iya itu. Nah itu tuh pas lagi libur sih. Terus apa ya? Tadi pertanyaannya apa? Gimana lu part time sih? Oh, iya. Itu part time atau? Ya kalau misalnya Full. dibilang sibuk ya pasti sibuk banget ya. Oh gitu. Pasti sibuk. Cuma menurut aku kayak ini tuh suatu kesempatan yang nggak bisa dilewatin gitu sih menurut aku. Kayak kalau misalnya emang kalian niat, emang kayak kalian yakin kalian bisa, pasti bisa menurut aku. Asal bisa bagi waktunya aja sih gitu. Bisa bagi waktu antara akademis, terus kayak part time juga, terus misalnya kalau ada non akademis juga harus bisa gitu. Intinya sesuai kemampuan aja sih menurut aku. Kalau dari Kak Faisal gimana? Kalau tadi pertanyaan apa ya? Sibuk atau tidak atau kayak Oh, part time gitu. nggak apa-apa nih gitu? Benar tadi kata Wilda, kalau sibuk sebenarnya sih sibuk. Cuman menurut gue nih ada suatu hal yang penting banget nih sebenarnya nih bagi gue ya. Bagi gue tuh internship tuh kayak lu tuh nyari tahu sebenarnya tuh passion lu tuh kemana sih? Sebenarnya bukan lebih ke passion sih, bisa passion atau sebenarnya kayak work environment yang lu pengenin tuh kayak gimana sih? Itu menurut gue penting banget. Itu sebelum lu beneran terjun ke dunia kerja full time, lu cari tahu dulu lu tuh maunya kerjanya kayak gimana, work environment lu kayak gimana gitu. Apalagi misalnya kayak gue kan udah pernah di Telkom juga dan Apotix which is startup baru kan. Iya, dimana kayak gue udah pernah ngerasain yang korporat banget sama yang benar-benar startup banget gitu loh. Iya, dan gue kayak tahu oh berarti gue mau Jadi itu berarti kayak gimana sih? kuliah sama work environment tuh beda banget ya Kak? Apa kayak justru kayak mirip-mirip tapi mungkin lebih real gitu atau gimana? Kalau menurut aku sendiri lebih apa ya, hampir sama sebenarnya, hampir sama. Soalnya kayak di Fasilkom sendiri itu kita tuh kebanyakan, apalagi Ilkom ya, mata kuliahnya tuh banyak yang tugas-tugasnya kelompok gitu, kayak tim. Kita tuh nggak bisa kerja sendiri gitu. Nah sementara kalau kita udah kerja kayak magang gitu ya pasti tim kan. Cuma paling perbedaannya adalah satu lebih profesional aja kan, karena kita dibayar, kita emang harus nih kita harus bisa lah gitu. Kalau misalnya kalau kuliah doang kan kayak ya paling jelek-jelek, nilainya jelek gitu kan. Terus paling yang kedua bedanya itu gap antara tim membernya sih, misalnya kayak umur sih, lebih ke umur. Kayak kan ada juga yang kayak 10 tahun di atas kita, ada yang di bawah kita, ada yang 2 tahun di atas kita. Nah gimana caranya yang misalnya yang muda harus menghormati yang tua, juga yang tua gimana ngomong adik-adiknya gitu. Cuma dalam arti bukan kayak senioritas gitu ya. Nah paling bedanya itu aja sih. Selebihnya kayak soalnya udah di Fasilkom tuh udah ngajarin kayak work environment gitu sih. Iya sih. Betul, setuju. Terus Kak dari pengalaman magang itu ada nggak sih Kak yang paling memorable yang pas kerja tuh kakak-kakak tuh kayak, oh iya waktu itu gue waktu magang kayak gini nih, kayak gitu. Kalau dari gue, yang tadi gue bilang sih, setelah gue magang di Telkom, gue jadi ngerasain kalau misalnya, kayaknya gue tuh nggak di korporat banget deh, gue tuh nggak cocok gitu. Dan setelah gue magang di yang startup banget, kayaknya emang gue tuh harusnya di startup banget sih gitu. Dan ya udah emang pas full time, gue beneran nyari yang work environment-nya tuh bener kayak startup gitu. Dan itu sih menurut gue yang memorable. Kalau dari aku lebih ke role-nya sih. Jadi kalau misalnya kita kan lulusan IT banyak kan, kita bisa kepecah-pecah banyak kan. Kayak tadi bisa yang dijelasin Faisal, software engineer juga ada back and front end, juga ada mobile, Android sama iOS, terus ada data science. Pokoknya banyak banget role-nya. Ada juga ke desain gitu kan. Nah dengan intern kayak kita tuh lebih yakin kita tuh cocoknya di mana. Nah kita tahu kita cocok atau enggak, kita dengan mencoba kan pastinya. Nah dengan intern kita nyoba nih, misalnya pertama role-nya software engineer, terus kita jalanin kayaknya nggak cocok deh ini, terus akhirnya pas magang selanjutnya jangan itu lagi. Kalau bisa misalnya kita coba role yang mana nih kira-kira menarik tapi beda sama yang sebelumnya gitu. Nah
itu sih yang paling memorable karena dengan kemarin dengan intern aku tahu passion aku tuh ternyata di mana gitu. Jadi sebelumnya tuh aku pernah intern sama Faisal tuh sebagai kayak software engineer gitu. Terus pas aku jalanin kayaknya aku nggak bisa deh kalau setiap hari kayak gini gitu. Nah akhirnya yaudah pas ada kesempatan magang lagi aku coba ke role yang beda gitu, yang baru. Nah ternyata pas role yang itu baru nih yakin ini ternyata kayak passion gue, jadi makanya lamar kerjaan juga role yang itu. Terus Kak, kalau misalnya magang itu apakah ada dari universitas itu ada maksimalnya kita jangan banyak-banyak nanti akan sibuk sendiri, atau itu dari pribadi masing-masing yang ngatur? Benar-benar pribadi masing-masing sih. Jadi dari universitas sendiri tuh memberi mengasih bantuan gitu nggak sih Kak, kalau misalnya bilang ke dosen saya, Pak saya mau gini-gini boleh tolong bikin mungkin surat rekomendasi atau semacam itu, atau kayak benar-benar kita semua kerja sendiri? Kalau semacam surat rekomendasi sebenarnya itu cincin-cincin sama dosennya aja sih gitu. Cuman kalau misalnya kayak kemudahan khusus sih mungkin ya balik lagi ke dosennya gitu. Jadi kayak tapi para dosen tuh tetap men-encourage kita untuk internship atau kayak gimana? Iya. Kalau pengalaman gue sih dosen-dosen gue ya men-encourage untuk carilah pengalaman gitu. Iya. Lagi juga kan kita juga jalanin itu di pas liburan. Iya, Jadi betul. terserah masing-masing. Cuma kalau misalnya surat rekomendasi jarang sih kayak magang-magang ditanya surat rekomendasi gitu. Soalnya bukan apa ya kayak sebenarnya kayak keuntungan kita juga di Fasilkom, kayak kalau misalnya kita daftar udah ada Fasilkom UI, maksudnya bukannya sombong ya, tapi kayak seenggaknya masuklah ke tahap selanjutnya gitu. Iya, tapi itu gue setuju banget sih, Iya, benar kayak sih. screening CV tuh kayak Fasilkom UI gitu. Walaupun nanti juga ya dites juga kan, belum tentu masuk juga. Cuma seenggaknya kita melewati satu tahap yang lebih menguntungkan sih. Kayak kan kalau misal email kan langsung pasti HR kan pasti dari berbagai macam Iya, orang banyak kan. banget pasti. Bener-bener gue setuju banget. Dulu gue pas gue intern tuh kalau gue apply tuh gue tulis Universitas Indonesia biar keren aja gitu. Beneran serius. Tapi beneran Jadi minimal pas screening UI gitu, Iya, langsung deh gitu dipindahin parah. gitu. banyak teman-teman aku yang kayak eksperimen kayak pertama kayak atau subjeknya tuh kayak internship aja gitu lah pokoknya nama. Nah terus kemudian yang pas keduanya coba tambahin Universitas Indonesia gitu kan. Ternyata Bales. Universitas Indonesia dibales. Sebenarnya gitu ya Kak? Ya mungkin jadi kayak lebih gampangin juga nggak sih HR ini dari UI, yaudah lihat dulu deh bentar gitu. Daripada itu kan kayak effortnya lebih banyak nggak sih? Iya. kayak Soalnya kan juga satu-satu. bener-bener banyak juga yang apply kan ya Kak. Iya. Terus Kak, untuk kalau misalnya magang itu tuh ada skill-skill tertentu nggak sih yang dicari biasanya dari perusahaan-perusahaan tersebut? Oke, sebenarnya itu balik lagi ke role masing-masing gitu kan kalau misalnya masalah skill set. Kalau misalnya dari gue skill set software engineer sebenarnya yang pasti dasarnya ngoding atau mungkin matematika discrete kali ya, atau logical thinking sih sebenarnya lebih ke situ. Kalau dari lu gimana? Kalau dari aku lebih ke seenggaknya tahu basic tentang testing gitu sih, apa aja yang kayak gimana caranya meningkatkan quality, kayak misalnya tata cara ngetesnya gimana, kan banyak tahapan tuh, kayak pertama pelajaran requirement-nya dulu gitu. Terus juga kalau misalnya quality engineer itu ada tambahan kayak apa sih kompetensi yang harus dia itu seenggaknya bisa ngoding walaupun nggak terlalu jago gitu, tapi seenggaknya kayak bisa lah tahu bahasa pemrograman misalnya Java, Ruby gitu. Mungkin kita kasih tahu itu kali ya Will ya, apa aja sih role-role yang bisa Iya. Boleh. ditekunin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di field kita IT itu sebenarnya luas banget. Jadi beruntung lah kalian yang pengen masuk Fasilkom UI. Iya, jadi di IT sendiri tuh kalian itu bisa ke field misalnya contohnya produk, bisnis, atau UI UX, desain kan, atau ke tester, ke software engineer. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya orang-orang bilang lulusan Fasilkom itu prospek kerjanya tuh tinggi dan luas, itu bener banget ya kan gue lihat. Seluas itu, dan masing-masing field itu tuh juga banyak gitu role-nya. Kayak misalnya desain ada product design atau UI, UX dan lain-lainnya gitu. Terus buat software engineer juga sebenarnya nggak cuma terbatas dari back end front end doang gitu. Ada yang apps engineer segala macem ya kan Will ya. Kalau mungkin di tester juga, setahu gue juga banyak kan, ada QA assurance segala macem. Iya kayak gitu. Dan masing-masing itu juga punya skill setnya masing-masing gitu. Dan sebenarnya di Fasilkom ini gue sebenarnya beruntung sih, karena dasar-dasarnya semuanya udah bisa kita dapetin di sini gitu kan. Tinggal nanti selanjutnya gimana kita kembanginnya aja, tergantung passion kita gitu.
kalau misalnya ngomongin prospek tuh harusnya kayak ilmu fasilkom gitu ya, IT itu menurut aku luas banget kan. Kalau misalnya kita tahu sekarang era teknologi, era digital gitu kan, kayaknya nggak ada deh satu hari tanpa teknologi. Pasti semua orang juga pasti punya HP, dan di dalam HP itu kan banyak software. Nah software itu kan yang ngerjain belakangnya kan pasti yang IT gitu kan. Nah terus kalau misalnya aku lihat kayak kakak kelas teman-teman mereka tuh sekarang kerjanya udah menyebar ke berbagai bidang gitu. Kayak kalau dipikir-pikir nggak ada sih bidang yang nggak pakai teknologi. Betul banget. Iya, jadi kayak udah ada di bidang kesehatan, pendidikan segala macam. Pokoknya udah luas banget, itu membuktikan bahwa kayak lulusan IT itu dibutuhkan di mana-mana. Dan juga ini juga aku nanti sih masih akan terus berkembang gitu loh Kak. Jadi nggak bakal mati gitu. Nah Kak, aku kan sedikit baca-baca profil kakak nih waktu yang mana nih? Waktu kuliah juga aktif nih di organisasi dan kepanitiaan. Kira-kira apa sih Kak kayak bedanya orang-orang yang aktif di organisasi, atau enggak apa sih untungnya aktif di organisasi tersebut dan pengaplikasiannya waktu kakak-kakak bekerja gitu, seperti mungkin kayak soft skill gitu. Bisa aja. Silakan. Ya, kalau dari aku keuntungan kita punya ikutin di luar akademis gitu ya. Pertama, kita bisa bagi waktu. Karena dengan bagi waktu tuh itu penting banget sih. Itu skill yang nggak bisa dapetin kalau misalnya kayak kita cuma belajar doang gitu. Kedua adalah koneksi. Dengan kita ikut berbagai macam kegiatan, kita mengenal banyak orang dan pastinya menemukan orang yang berbeda-beda. Jadi kita tahu cara handle per orangnya gimana gitu. Benar. Terus kalau misalnya nambah pengalaman pastinya. Itu sih yang paling penting, kayak nambah bisa bagi waktu. Terus juga kayak kita nggak stres gitu loh kuliah menurut aku. Karena kalau misalnya kita belajar akademis doang gitu kayak kupu-kupu gitu, kayak ya udah akademis lagi pusing gitu. Nah sementara kalau kita kayak ikut non akademis, kayak kita ketemu sama orang-orang kayak misalnya kayak lu udah ngerjain tugas ini belum? Udah nih, lihat dong, bantuin dong ini. Bener, iya, jadi kayak organisasi itu salah satu hiburan tersendiri nggak sih bagi kita? Iya kayak gitu. Terus juga gue sebenarnya setuju banget sama Wilda, nambah link sih. Jadi tuh kalau misalnya gue sih, kalau misalnya pas lagi kerja tuh either kita bakal ketemu kakak-kakak tingkat kita juga, karena kan field kita tuh sebenarnya pasti itu dibutuhin di mana-mana kan. Iya. Jadi ketemunya tuh kakak tingkat kita juga kan. Oh gitu. Iya. Kalau kerja kayak kak ini gitu. Iya betul banget. Jadi karena udah kenal, ya udah minta bantuan. Gitu. Apalagi di dunia kerja yang baru kan. Kayak gitu juga. Terus dalam proses apply-nya juga bisa boleh minta referral, boleh minta kak boleh nggak referralin ke perusahaan something. Itu benar banget tuh gara-gara link kayak gitu. Gitu. Nah keuntungan referral tuh kayak kita tuh di-cut gitu dalam proses rekrutmen gitu. Kayak pertama kan kalau misalnya yang biasa nih, jalur biasa kayak kita apply email gitu, nunggu. Nah sementara dengan referral kan kita di-refer sama orang dalam kan. Seenggaknya kayak CV kita tuh udah dikasih nih sama HR nih, adik kelas 2 gitu. Dia langsung dihubungin, walaupun nanti ujung-ujungnya ya kita belum tentu keterima kan. Cuma seenggaknya kita memotong waktu untuk kayak nungguin itu loh pembicaranya. Itu keuntungan besar juga sih. Iya. Selain itu juga sebenarnya soft skill juga benar-benar dibutuhin sih yang tadi lu bilang kan. Karena yang tadi Wilda bilang, karena kita kan bekerjanya pasti dalam tim gitu. Nggak mungkin kita bekerja sendiri gitu di perusahaan itu. Nah, karena soft skill itu kita jadi tahu gimana sih kita caranya bekerja sama orang gitu yang enak tuh gimana. Itu menurut gue penting juga. Jadi kalau misalnya aku mungkin ngeliatnya juga kalau misalnya kita udah kerja di suatu perusahaan yang mungkin ada cutting, kita lebih enak nggak sih kalau minta tolongnya dan kayak minta kayak mentoring gitu. Betul banget, setuju gue sama lu. Parah. Oh ya terus kak. Boleh sambil minum ya btw. Oh iya kak. Gimana cara minumnya? Gimana ya? Terus kalau waktu kuliah apa sih kak yang kayak momen-momen yang mungkin memorable, yang kocak atau yang bikin kayak, atau mungkin pesan-pesan dari dosen yang kayak sampai sekarang tuh kalau udah sama Kak Faisal tuh inget dan kepake banget waktu kerja. Sorry boleh duluan? Waktu Sorry banget. Momen-momen waktu kuliah yang kayak memorable, yang kayak mungkin bisa kocak atau kayak memorable in general, dan kayak para dosen tuh ngasih tahu ke Kak Faisal sama Kak Wilda tuh nanti kalau misalnya ada kerja kayak gini ya gitu yang sampai sekarang tuh Kak Wilda sama Kak Faisal tuh inget. Silakan Wil, hidup lu kan kocak tuh ya. Apa ya? Pengalaman kocak ya? Bentar gue pikirin dulu. Kayaknya hidup gue di kuliah udah kocak semua deh. Cuma gue nggak tahu ya apa yang diceritain ya. Enggak, yang kalau memorable yang kocak kayaknya nggak keingetan ya. Cuma kalau yang paling memorable banget apa ya? Kita
begadang bareng-bareng sih sama teman kayak. Oh iya, bener. Itu tuh benar-benar kayak ada tugas yang dimana itu tuh minggu yang benar-benar isinya kuis, ujian, deadline tugas. Itu benar-benar kayak kita nggak dikasih kesempatan untuk tidur gitu. Betul Nah tapi karena banget. bareng-bareng kayak udah gila-gila bareng kayak aduh ini kayak, udah mesen GoFood terus kayak pokoknya seru deh kalau Iya. Ah, Vina juga pasti kan udah ngerasain kan namanya kuliah itu beda banget kan sama SMA, banget ya kan? banget. Tapi ada satu poin di sisi lain juga seru sih. Seru. Nah, terus temenan sama orang aku ngerasa lebih gampang sih karena Betul kita relate kayak lu udah ngerjain ini, belum sama gitu. Terus yang nugas bareng yang sampai begadang tuh nggak ada di SMA ya kan, cuma di kuliah. Bener. Terus sih serunya sih, karena di kerja juga sebenarnya nggak begitu sih, nggak begitu, karena kita waktunya benar profesional gitu loh. Jadi yang kayak gila-gilanya gitu kita rasain paling pas kuliah aja. paling yang memorable juga yang kita berdua kayak kita ikut teater ya. Oh iya bener. Hal-hal memorable sebenarnya kita dapat dari organisasi sama panitiaan sih sebenarnya. Dari situ juga, dari situ tuh kita tuh bisa dapat kayak ya lo bayangin aja deh kalau misalnya lo kuliah cuman kuliah pulang kayak pengalaman apa sih yang bisa lo dapat gitu jenuh kan. juga. Apalagi daftar seni budaya deh, seru banget pasti. Oh BEM gitu-gitu ya kan? Iya BEM seru banget. Oh ya terus boleh tolong jelasin mungkin agak lebih rinci lagi kali ya prospek kerja gitu seluas apa dan kayak di pas kerjanya itu kayak orang-orang tuh mandang lulusan Fasilkom tuh kayak gimana gitu. Kayak mandangnya maksudnya lebih ke oh iya nih anak ternyata fleksibel, oh dia bisa beradaptasi, oh dia punya skillnya yang banyak nih gitu. Terus dia juga orangnya gampang untuk belajar skill-skill baru misalnya kayak gimana kak pas kerja. Oke, kalau misalnya tadi mungkin seluas apa, kalau prospek. mungkin udah dijelasin Iya, ya sedikit lah ya. Kalau misalnya ke anak Fasilkom itu dipandang seperti apa, mungkin gue nggak bisa terlalu ngeliat ya kenapa, karena di field gue karena lulusan-lulusan juga pasti lulusan IT gitu, semua, iya. iya kan. Jadi paling mungkin yang bedain tuh nggak nih gue nggak bisa lihat bedanya apa, karena kita semua pasti lulusan IT di situ. Oh gitu. Paling bedanya tuh lulusan mana sih, itu mungkin agak sedikit dilihat dulu. Soalnya gue pas gue intern, karena gue lulusan UI itu jadi kayak di expect lebih gitu karena lulusan UI. Tadi kan karena masuknya juga mungkin udah dilihat duluan gitu kan karena Universitas Indonesia. Dan pas udah masuknya juga sebenarnya kayak gara-gara lulusan UI nih jadi kayak ada di expect lebih, dan itu juga sebenarnya jadi memotivasi sih kayak Iya. gila nih gue lulusan UI cuy. Oh gue harus buktiin nih kalau misalnya gue bagus gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari Kak Bunda? Dari aku apa ya? Setuju sih sama Faisal. Terus selain itu juga kayaknya apa tadi pertanyaan lulusan UI ya? Lebih ke lulusan UI atau lebih ke orang-orang tuh mandang lulusan Fasilkom tuh kayak gimana sih orang-orangnya, kayak apa dia mudah untuk bergaul atau dia mudah untuk beradaptasi? iya, untuk kadang menemukan kalau skill baru. pasti mudah beradaptasi juga sih. Soalnya karena kalau teknologi kan kayak perkembangannya cepet banget ya. Kayak misalnya bahasa pemrograman ada yang ini. Nah, dengan kayak kita lulusan Fasilkom UI seenggaknya diharapkan untuk bisa ya beradaptasi, karena kayak ya lah itu kan walaupun baru tapi kan sebenarnya basicnya sama ya, pasti lu bisa lah gitu-gitulah. Betul, iya. BTW buat teman-teman, karena selama kalian punya teman-teman yang bisa buat ngerjain tugas bareng gitu. Kalau misalnya nggak ngerti bareng, sama-sama belajar bareng, tenang aja. Mudah-mudahan survive kok. Dan kemungkinan besar akan survive. Gitu, tapi kayak kita tuh tingkat kekeluarganya tertinggi juga Parah, nggak sih, bener dengan sih, keluarga tinggi juga. Jadi dengan kalau misalnya kalian bisa tetap ada temen gitu misalnya kayak, nah itu tuh pasti bisa survive sih menurut aku. Bisa Tapi banget. jangan sendiri aja. Kalau di Fasilkom intinya jangan sendiri, jangan individualis, pokoknya jangan sendiri. Kalau nggak ngerti, cari teman buat nggak ngerti bareng. Gitu. Pasti ada. Iya, Pasti ada. Jadi cari temen buat gak ngerti bareng, Iya. bukan untuk ngerti bareng. Kita malah ngerti bareng juga, kayak kita nyari orang, terus tiba-tiba kita ketemu yang bisa ngajarin kita. Oh, iya, Ngajarin iya. bareng itu tuh sangat-sangat sering terjadi. Tapi aku dari pribadi juga, aku kan baru masuk sebentar ya, tapi aku juga dari cutting aku pada bilang kayak ya ini kalau di Fasilkom tuh yang istilahnya diaksenkan tuh kekeluargaannya di sini, dan aku Betul. ngerasa banget sih dari cuttingnya tuh sangat kayak welcoming dan mau bantu gitu. Terus teman-temannya juga ramah-ramah banget gitu. Betul Gitu banget. sih, Siapa aku ngasih suka kalau banget tahu? di Fasilkom. Nggak bercanda.
Oh iya, kamu kan maba ya, jangan takut ya sama yang aku ngomongin tadi. Itu tuh biasanya yang kayak jadi deg-degan deh, takutnya gimana. Enggak. Aku Gak justru masalah ya. agak excited sih justru kayak ke depannya nanti bakal kayak gimana gitu karena sebenarnya ya bosan juga kayak gini. Biasanya sih kalau misalnya meluruskan ya, kalau misalnya kayak di ya gitu biasanya emang bukan passionnya mereka gitu sih, kayak susah kalau udah bukan passionnya kayak ya mau diapain juga emang bukan passion. Jadi dia lebih memilih untuk ganti jurusan sih. Oh ya Kak, kalau untuk tadi pekerjaannya kan banyak nih, kira-kira range gajinya itu semana Kak untuk fresh graduate? Seru nih range gaji nih. Kasih tahu Will. Range gaji ya. Range aja ya. Cuma kalau range gaji ini banyak banget variabelnya ya. Kayak pertama perusahaan mana yang kamu setuju, role-nya mana, dan juga pengalaman. Walaupun sama-sama fresh graduate, tapi banyak juga kan yang kayak dari masa kuliah tuh udah intern yang kayak udah di perusahaan gede atau kayak ngerjain project-project besar atau magang-magang lomba-lomba gitu yang menang. Itu tuh juga jadi patokan juga. Nah, Betul. biasanya kalau range kalau di Salah satu variabelnya juga dalam negeri atau luar negeri ya. Karena lulusnya banyak juga di luar negeri. Oh gitu. Fresh graduate langsung kerja di luar negeri juga banyak. Itu juga satu variabel sendiri. Beda dong karena standarnya. Cuma kalau yang kayak buat luar negeri aku nggak sebutin di sini kali ya, Oke. karena itu udah itu banget. Cuma tapi takut salah kalau misalnya range. Ya udah range terendah Paling kira-kira ya, paling dari Mostly gitu. 6 sampai 15 nggak sih? 7. Iya. Itu fresh graduate. Fresh Iya, graduate. fresh graduate. Fresh graduate ya. Beda cerita nanti setelah lu nggak ada yang fresh graduate lagi. Iya, itu biasanya naik sih setiap tahun gitu atau setiap kayak apa Pasti sih namanya? sih. Apa sih yang quarter gitu Iya. kayak 6 bulan terus Tergantung perusahaannya kan ada yang tiap quarter, ada yang Oh iya, tiap beda-beda semester. sih. Gitu. Tapi tuh aku kan baru nih sama dunia pekerjaan kayak gini. Biasanya kalau misalnya dari experience kita atau kayak dari pengalaman magang sama skill-skill kita tuh pengaruh nggak sih Kak ke gajinya atau gimana gitu? Itu dihitung juga atau kayak Sebenarnya balik lagi ke Balik lagi. perusahaannya, ke HR-nya sih. Tapi setahu gue itu bakal lu gunain banget buat nego gitu. Kalau misalnya lu udah punya pengalaman magang, apalagi misalnya di perusahaan-perusahaan keren, dan perusahaan-perusahaan keren itu pasti kan digaji kan. Dan kayak lumayan bagus lah gitu lah ya gajinya untuk intern itu bisa kita pakai buat nego. Jadi benar-benar kepake sih pengalaman itu. Gue udah pernah nih magang di sini gajinya segini. Itu biasanya bisa dipakai bahan buat nego ke HR sih. Gitu. Oh iya, ini kan tadi kan kita udah cerita panjang nih banyak. Ada dari kira-kira dari Fasilkom pada saat kuliah dan Fasilkom tuh nanti setelah kuliah kerjanya kira-kira gimana sih gitu. Terus dalam rangka open house ini Kak Faisal sama Kak Wilda ada nggak nih pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru Fasilkom UI gitu? Pesan. Gue harus nyari kemana? Sini ya. Apa gue pesan-pesan lu ya? Apa ya? Mikir dulu ya. Pesan-pesan. Dulu deh. Pesan-pesan gue sebenarnya ini untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan teman-teman yang baru mau masuk kuliah. Sebenarnya sih kalau untuk masuk kuliah sih kalian tuh tentukan dulu passion lu tuh sebenarnya apa sih gitu sebelum lu daftar gitu. Karena nanti itu sebenarnya yang dari lu milih jurusan terus lu kuliah itu yang menentukan hidup lu ke depannya tuh bakal kayak gimana. Cuman gue mau kasih tau aja nih, kalau misalnya Fasilkom UI itu lulusannya prospek kerja itu luas banget gitu dan sangat-sangat dihargai di dunia pekerjaan. Jadi jangan ragu buat daftar Fasilkom UI, ya nggak Will? Ya nggak Vin? Betul sekali. Dari Kak Wilda sih. Dari aku kayaknya pesan-pesan disampaikan Tapi sama Faisal. bener sih Kak, aku juga sebenarnya awal-awal tuh ingin masuk Fasilkom tuh ya karena prospek kerjanya tuh sangat menjanjikan, karena aku juga lihat kan sekarang semua orang ya bener kayak kata Kak Wilda bilang kayak teknologi sekarang ada di mana-mana gitu. Ya digital ini semua dipakai gitu dan Betul banget. dan masih akan berkembang gitu. Kenapa kayak ngambil jurusan yang up to date lah istilahnya. Betul. Apalagi kan sekarang udah muncul startup kan. Nah, nanti mungkin kayak beberapa tahun kemudian itu udah jadi yang perusahaan gede di mana membutuhkan banyak banyak orang membuka lapangan pekerjaan. Ya Khususnya di makin bidang banyak. IT. Khususnya di bidang IT ya. Betul banget. Dan ngomongin soal passion, tenang aja karena tadi lulusan Fasilkom UI prospek kerjanya itu kan selain banyak dan luas gitu. Jadi passion kalian sebenarnya hampir passion apa aja tuh bisa aja masuk gitu loh ke pekerjaan-pekerjaan bidang IT kayak gitu. Dan sebenarnya masih bisa dieksplor lagi juga sih Kak selama kita di sini. Iya, nggak suka ngoding, kalian bisa jadi product manager gitu misalnya, atau bisa jadi bisnis analis atau desain bagian UI UX gitu. Itu sebenarnya luas banget sih kayak gitu.
Jadi daftar ya Fasilkom UI ya. Harus UI loh. Keren ya Wil. Jadi harus UI karena tadi di CV. Betul sekali. Bener. Oh yaudah, terima kasih banyak kepada Kak Faisal sama Kak Wilda udah Sama-sama. menyempatkan datang ke sini untuk meramaikan acara Open House Fasilkom UI 2020. Sebelumnya Kak, kita ada tagline nih Kak, IT is Paradise. Kita ngomong bareng ya Kak. Open House Fasilkom UI 2020, IT is Paradise. Yeay. Maka jangan lupa ya pada daftar Open House Fasilkom UI 2020. See you there.